Pernyataan seorang manajer seperti Ruben Amorim, yang menyebut skuadnya sebagai tim terburuk dalam sejarah klub, tentu menjadi perhatian besar, terutama jika klub yang dimaksud adalah sebesar Manchester United. Klub ini memiliki sejarah panjang dan kaya prestasi, baik di level domestik maupun internasional. Pernyataan semacam itu tidak hanya kontroversial, tetapi juga dapat berdampak besar pada moral tim, hubungan dengan pemain, hingga pandangan publik terhadap kepemimpinan manajer. Jika benar Ruben Amorim melontarkan komentar tersebut, ada beberapa kemungkinan alasan di baliknya. Pertama, pernyataan tersebut bisa saja merupakan luapan emosi yang muncul setelah hasil buruk dalam pertandingan tertentu. Dalam sepak bola, tekanan untuk meraih kemenangan di klub besar seperti Manchester United sangatlah besar, dan kegagalan untuk memenuhi ekspektasi seringkali memunculkan reaksi yang emosional, baik dari pemain, pelatih, maupun supporter. Kedua, pernyataan itu bisa menjadi bentuk kritik langsung terhadap situasi internal klub. Dalam beberapa tahun terakhir, Manchester United memang menghadapi berbagai masalah, mulai dari transfer pemain yang dianggap kurang efektif, ketidakseimbangan dalam skuad, hingga penurunan performa secara keseluruhan. Manajer mungkin merasa bahwa skuad yang ada saat ini tidak memiliki kualitas atau mentalitas yang sejalan dengan standar tinggi yang telah ditetapkan oleh klub dalam dekade sebelumnya. Ketiga, komentar tersebut juga bisa dimaksudkan sebagai cara untuk memotivasi para pemain. Beberapa manajer menggunakan pendekatan langsung dan keras untuk mendorong pemain mereka bekerja lebih keras dan membuktikan diri. Dengan menyebut mereka sebagai tim terburuk, manajer mungkin ingin memicu semangat para pemain untuk membuktikan bahwa anggapan tersebut salah. Namun, risiko dari pernyataan semacam itu juga tidak bisa diabaikan. Kritik terbuka terhadap tim dapat merusak hubungan antara manajer dan para pemain, terutama jika para pemain merasa tidak dihargai atau dipermalukan di depan publik. Selain itu, media dan penggemar mungkin akan memperbesar isu ini, yang bisa memengaruhi suasana ruang ganti dan reputasi klub secara keseluruhan. Jika mengingat sejarah Manchester United, klub ini pernah melalui berbagai fase sulit, termasuk sebelum era Sir Alex Ferguson dan beberapa tahun terakhir setelah kepergian Ferguson. Namun, menyebut skuad saat ini sebagai yang terburuk mungkin dianggap berlebihan, mengingat ada periode-periode lain di mana klub juga mengalami kesulitan besar. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tanggapan dari para pemain, staf klub, dan penggemar atas pernyataan tersebut. Pemain yang merasa direndahkan mungkin kehilangan kepercayaan pada manajer, sementara penggemar mungkin menganggap komentar itu sebagai tanda ketidakmampuan manajer untuk memimpin tim secara efektif. Di sisi lain, beberapa penggemar mungkin setuju dengan penilaian tersebut, terutama jika performa tim tidak sesuai dengan harapan mereka. Untuk meredam situasi seperti ini, komunikasi yang jelas dan terbuka antara manajer dan para pemain menjadi sangat penting. Manajer perlu menjelaskan maksud dari pernyataannya, apakah itu kritik konstruktif, bentuk motivasi, atau sekadar luapan emosi. Selain itu, klub juga perlu menunjukkan langkah nyata untuk memperbaiki performa tim, baik melalui strategi di lapangan, perekrutan pemain baru, maupun perbaikan dalam manajemen klub secara keseluruhan. Secara keseluruhan, pernyataan Ruben Amorim, jika memang benar demikian, mencerminkan betapa besar tekanan yang dihadapi manajer dalam menangani klub sebesar Manchester United. Dalam dunia sepak bola modern, hasil adalah segalanya, dan setiap komentar atau tindakan dari seorang manajer selalu berada di bawah sorotan publik. Bagaimana situasi ini akan berkembang sangat bergantung pada langkah berikutnya yang diambil oleh Amorim, para pemain, dan manajemen klub untuk mengatasi tantangan yang ada.